Matahari telah berada di atas kepala, namun sinarnya tak begitu banyak masuk ke dalam lebatnya hutan, tempat di mana keberadaan Feng Yu dan Xin Yin berada. Semua itu dikarenakan begitu rimbunnya pepohonan hutan di sana. Setelah memakai bajunya kembali, Xin Yin duduk di dekat Feng Yu. Terlihat wajah Xin Yin menyimpan duka dan rasa bersalah pada dirinya sendiri. Mengapa sampai dia sebodoh itu diperdaya oleh Sangmu? Kak Feng Yu, terima kasih karena kau telah menyelamatkanku dari manusia bejat yang menginginkan kehancuranku, ucap Xin Yin. Adik, tak usah kau pikirkan lagi, yang penting kau baik-baik saja. Sekarang ini aku hanya ingin tahu bagaimana cerita sehingga hal ini bisa terjadi, jawab Feng Yu. Xin Yin terdiam sesaat, dan tak lama kemudian dia pun menceritakan semua yang terjadi, mengenai kehadiran Tin Yu di kamarnya malam itu dan perilaku bejat Sangmu padanya. Tak terasa air matanya Xin Yin pun keluar dan isaknya pun mulai terdengar. Kak Feng Yu, aku mencintai Tin Yu tapi aku sudah kotor oleh Sangmu, aku tak pantas lagi untuk berada di dekat Tin Yu. Aku sangat malu Kak Feng Yu, pekik Xin Yin dengan air mata yang semakin deras keluar. Feng Yu segera merangkul Xin Yin untuk menenangkannya. Dia merasa iba dengan keadaan Xin Yin yang begitu sangat terpukul dengan kejadian yang menimpanya. Sudahlah, aku tetap mendukungmu dengan adikku dan aku takkan tinggal diam dalam hal ini. Xin Yin, aku telah menganggapmu sebagai adik iparku. Untuk masalah Sangmu biar aku yang akan mengurusnya. Aku tak ingin kau mengotori tanganmu dengan masalah Sangmu yang nantinya akan mengingatkanmu kembali pada kejadian ini, ucap Feng Yu. Tapi Kak, apa yang dilakukannya padaku begitu bejat, hanya nyawanya yang dapat mengobati rasa sakit hatiku ini, kilah Xin Yin. Aku yang akan melakukannya, kau cukup mendengar kabar kematiannya. Adik, aku ingin kejadian ini jangan sampai terdengar oleh Tin Yu, bisa saja dia nanti akan menyerang Sangmu secara terang-terangan dan hal itu akan membuat masalah baru baginya di kerajaan ini. Baik Kak, terima kasih atas semua bantuanmu kepadaku, jawab Xin Yin sambil menyeka air mata yang terus mengalir dengan kedua tangannya. Tanpa mereka berdua sadari Tin Yu telah berada di tempat itu. Tin Yu seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya, dia melihat Feng Yu tengah memeluk mesra Xin Yin. Tin Yu bertepuk tangan agar kehadirannya dapat diketahui oleh mereka berdua. Pada saat Feng Yu dan Xin Yin melihat Tin Yu, mereka berdua begitu sangat terkejut, dan Feng Yu buru melepaskan dekapan tangannya di bahu Xin Yin. Feng Yu segera bangkit berdiri dan diikuti Xin Yin di belakangnya. Adik, ini tak seperti yang kau lihat, aku akan jelaskan semua padamu, ucap Feng Yu. Apa yang ingin kau jelaskan padaku Kak? Aku tak permasalahkan jika kalian berdua bersama, karena selama ini aku dan Xin Yin tak pernah ada ikatan hubungan apa-apa selain sebagai seorang teman, jawab Tin Yu. Feng Yu begitu sangat mengetahui sifat adiknya karena dari semasa kecil hingga remaja dia selalu bersama Tin Yu. Dan saat ini dia tahu bahwa Tin Yu tengah marah. Dengan perlahan Feng Yu menghampiri Tin Yu untuk mencoba meredakan amarahnya, tapi sayang Tin Yu lebih memilih menghindar. Kakak, selamat atas hubungan kalian, aku juga ikut merasa senang, ucap Tin Yu kemudian membalikan tubuh melesat pergi meninggalkan tempat itu. Xin Yin yang tak ingin Tin Yu salah paham, kemudian melesat mengejarnya, tapi langkah kakinya terhenti karena adanya gorila emas raksasa yang kini menghadang di hadapannya. Binatang roh tingkat legenda surgawi, bagaimana dia bisa berada di sini, gumam Xin Yin. Feng Yu segera menghampiri Xin Yin dengan memasang kewaspadaan tingkat tinggi, mengingat binatang roh yang ada di hadapan mereka merupakan binatang roh terkuat yang pernah ada. Aku ingin kalian berdua tak mengganggu Tin Yu lagi, dan jika itu terjadi maka aku tak akan segan-segan membuat perhitungan dengan kalian berdua, ucap gorila emas raksasa kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Xin Yin, biarkan Tinmu menenangkan diri terlebih dahulu,
Yang terpenting sekarang ini kau telah tahu jika dia juga mencintaimu, buktinya dia sangat cemburu melihat kita berdua. Tapi Kak, kau tak usah cemaskan hal itu, aku kenal adikku lebih dari yang kau tahu, lebih baik kita pulang ke istana kerajaan, ucap Feng Yu. Baik Kak, jawab Xin Yin, dan pada akhirnya mereka berdua pergi meninggalkan hutan itu. Tin Yu kembali ke rumah makan. Tampak Xiaozi masih berada di sana menunggunya. Xiaozi yang tadinya sangat gelisah saat Tin Yu meninggalkannya untuk sesuatu hal, kini kembali memasang muka ceria setelah melihat kehadiran Tin Yu kembali. Xiaozi memesan beberapa makanan kesukaan Tin Yu, termasuk sup ikan dan iga bakar, dan entah mengapa Xiaozi melihat wajah Tin Yu tampak murung. Mengapa setelah kau pergi tadi wajahmu terlihat murung? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Xiaozi. Tak ada apa-apa Xiaozi, ayo kita makan karena aku sudah sangat lapar, jawab Tin Yu sambil mulai memakan iga bakar yang tersaji di hadapannya. Walaupun Tin Yu berusaha menyembunyikan masalahnya, tapi Xiaozi tahu jika Tin Yu berbohong padanya jika tak mempunyai masalah. Luka dalam yang diderita Putri Sorari belum juga sembuh, malah saat ini semakin bertambah parah. Hal itu membuat Raja Zheng Bilang sangat murka pada balai pengobatan istana yang tak mampu menyembuhkan putrinya, malah membuatnya semakin parah. Dia pun menemui ketua balai pengobatan istana yang bernama Ketua Fei Hu. Ketua Fei Hu, aku sangat kecewa dengan hasil kerja kalian hingga membuat luka dalam yang diderita putriku semakin parah. Aku ingin tahu kendala apa yang membuat kalian semua tak mampu untuk menyembuhkan putriku hingga putriku semakin parah, ucap Raja Zheng Bilang. Yang mulia, sebenarnya Putri Sorari dapat sembuh jika mustika batu inti roh dari binatang roh ribuan tahun dapat kita miliki, hanya batu tersebut yang dapat memperbaiki dantian Putri Sorari yang rusak. Jawab Ketua Fei Hu. Jika kau mengetahui batu inti roh itu berada di sana, mengapa kau tak membawa pasukan untuk mengambilnya? Tanya Raja Zhenglong. Yang mulia, batu inti binatang roh itu masih hidup, hal itu yang membuat kami tak berani mengambil resiko, jawab Ketua Fei Hu. Mendengar perkataan Ketua Fei Hu membuat Raja Zheng Bilang meremas tinjunya. Aku akan meminta para murid terpilih untuk pergi mengambil batu inti roh itu, ucap Raja Zheng Bilang. Bersambung. Mencari batu inti roh. Sore hari Tin Yu memilih untuk masuk ke dalam kamarnya dan menguncinya dari dalam. Tin Yu berjalan ke arah pembaringan, kemudian duduk di sana. Rasa kecewa dan kesal terlihat betul di wajah Tin Yu, dia tak menyangka jika kakaknya melakukan hal ini padanya. Tin Yu mengingat kembali kejadian beberapa waktu yang lalu, di mana Feng Yu pernah mengatakan jika dia ingin Xin yang akan menjadi adik iparnya, tapi entah mengapa Feng Yu sendiri yang akhirnya mendapatkan Xin Yin. Mengapa aku terus-menerus memikirkan mereka berdua, sementara selama ini aku tak pernah ada hubungan spesial dengan Xin Yin, hubunganku selama ini dengannya hanya sebatas teman. Biarkan Kak Feng Yu yang bersamanya dan aku sebagai adik harus mendukung hubungan mereka berdua, ya. Aku harus mendukung hubungan mereka berdua karena hal itu yang semestinya kulakukan, gumam Tin Yu. Tin Yu merebahkan tubuhnya di atas pembaringan dan menatap langit-langit kamarnya. Tampak wajah Putri Mei Ling menghiasi pelupuk matanya. Entah sampai kapan kau akan terbaring tak berdaya linger, karena benda penunjang untuk menyembuhkan luka dalam yang kau derita belum juga kutemukan. Bersabarlah. Setelah aku mendapatkan benda penunjang itu aku pasti akan segera menyembuhkanmu, gumam Tin Yu kembali. Sementara itu di istana kerajaan, tepatnya di dalam ruangan khusus, sudah berkumpul 6 pemimpin perwakilan akademi besar dari 6 kerajaan besar di 2 benua. Mereka sengaja dipanggil oleh Raja Zheng Bilang untuk membahas masalah binatang roh ribuan tahun yang berwujud singa es. Terima kasih karena saudara semua telah menyempatkan hadir di tempat ini.
saya sengaja mengundang saudara semua agar dapat membantuku membawa batu inti binatang roh dari singa es gunung salju pulang ke kerajaan cahaya nirwana, karena aku memerlukan batu inti binatang roh itu untuk menyembuhkan luka dalam putriku yang semakin hari semakin bertambah parah. Yang mulia, setahuku binatang roh singa es gunung salju telah mencapai ranah tertinggi di lingkaran ranah tingkatan semua binatang roh yang berada di dunia ini, dan hanya gorila emas dari perbatasan kerajaan cahaya nirwana yang mampu mengimbangi kekuatannya, ucap tetua Yunleng. Maksud Anda saudara Yunleng, apakah binatang roh tersebut telah menembus ranah tingkat legenda surgawi? Tanya ketua Huangshan. Benar saudara Huangshan, setahuku singa es dari gunung salju telah menembus kekuatan di ranah tingkat legenda surgawi, dan tentunya akan sulit bagi kita untuk menaklukkannya, jawab tetua Yunleng. Saudara semua tak usah khawatir, saya ketua Akademi Kunlun akan ikut dalam mencari keberadaan singa es gunung salju, biar bagaimanapun Zeng Sorari adalah cucuku dan aku wajib ikut dalam mendapatkan batu inti roh dari singa es tersebut, timpal Raja Cahaya Nirwana terdahulu Zenglong. Setelah mendengar jika ketua Zenglong akan ikut dalam rombongan para ketua Akademi 6 Kerajaan Besar, maka para hadirin yang ada di dalam ruang pertemuan itu akhirnya menyetujui untuk pergi mencari singa es gunung salju. Karena mereka mengetahui jika ranah tingkatan yang dimiliki ketua Zenglong telah mencapai ranah tingkat alam Emperor puncak tertinggi, dengan dasar itu maka mereka semua yakin jika pencarian singa es gunung salju pasti akan memperoleh sebuah keberhasilan. Setelah kesepakatan itu, maka para ketua akademi dari 6 kerajaan besar mulai mempersiapkan perjalanan yang akan dilakukan esok pagi. Ketua Yunleng yang mewakili Akademi Vermilion dari Kerajaan Bulu Surgawi, tak membawa semua murid yang ada. Dia hanya membawa Tin Yu dalam perjalanan itu karena mengingat jika perjalanan yang akan ditempuh begitu sangat berbahaya. Pangeran Liu Shen pun tak keberatan jika dirinya tak ikut serta, karena dia masih sangat trauma dengan binatang roh yang mempunyai tingkat kekuatan di ranah legenda surgawi. Dari Akademi Jiangnan, Ketua Huangshan mengikut sertakan semua murid terpilihnya yang berjumlah 7 orang, yang telah berhasil lolos dari sesi pertandingan awal yang diadakan. Semua itu karena Ketua Huangshan menginginkan, jika para muridnya dapat menambah pengalaman dalam menghadapi binatang roh puncak tertinggi. Dari Kerajaan Cahaya Nirwana, Akademi Kunlun mengikut sertakan 3 murid terpilihnya termasuk Xiaoxi. Tetua Xiaohuan yang merupakan Kaisar Es pemilik elemen es, juga ikut serta dalam rombongan itu mendampingi sahabatnya Ketua Zenglong. Akademi Lumubei dari Kerajaan Tanah Surgawi tak mengikut sertakan satupun murid terpilihnya, tapi dia menyertakan 5 asasin kuat yang dimiliki Kerajaan Tanah Surgawi untuk membantu rombongan yang ada. Dari Akademi Api Phoenix, Jatayu hanya menyertakan Putri Yanqi yang memang hobi dalam memburu dan mengoleksi batu inti binatang roh. Semua itu karena Jatayu tak mau mengambil resiko dalam perburuan kali ini. Akademi Zalaka dari Kerajaan Awan Petir, hanya menempatkan ketua akademinya yang bernama Ketua Zukong dalam rombongan. Dia tak mengikut sertakan para murid terpilihnya sama sekali karena dia telah melakukan berbagai macam pertimbangan yang matang, sehingga murid terpilih tak ada yang diikut sertakan dalam rombongan. Semua murid dari 6 akademi besar yang tak diikut sertakan, mereka semua tetap tinggal di Kerajaan Cahaya Nirwana sambil menunggu para rombongan datang kembali ke Kerajaan Cahaya Nirwana. Rombongan yang tergabung ke dalam Kerajaan Cahaya Nirwana, terus melaju cepat dengan mengendarai kuda menuju ke Gunung Salju yang menjadi tujuan mereka semua. Dalam perjalanan menuju ke Gunung Salju mereka semua akan menempuh perjalanan selama 5 hari lamanya. Ketua Zenglong yang menjadi pemimpin rombongan menghentikan laju kudanya, dan mempersilahkan para rombongan untuk beristirahat di tempat itu karena mengingat hari sudah mulai sore. Dia pun memerintahkan kepada murid terpilih yang ada untuk mencari hewan buruan sebelum hari beranjak malam.
Hewan buruan telah ditangkap dan tenda-tenda pun telah diberdirikan. Ketua Zenglong memasang segel perlindungan di area para rombongan, agar para binatang roh yang banyak terdapat di dalam hutan itu tak bisa menyerang mereka. Para ketua yang ada berkumpul di dalam satu tenda untuk membicarakan strategi yang akan digunakan dalam membunuh binatang roh yang berjuluk singa es gunung salju, dan menyisakan para murid terpilih yang ada untuk bergantian berjaga dan memanggang hewan buruannya. Feng Yu dan Xin Yin, mereka berdua juga merencanakan untuk mencari celah dalam membunuh Sang Mu. Percakapan mereka pun dimulai. "Kak Feng Yu, aku sudah tak tahan untuk menghabisinya," ucap Xin Yin. "Adik, kita tak perlu tergesa-gesa dalam menghabisinya. Kita lebih baik mencari kesempatan yang tepat agar tak mengundang keributan, mengingat sekarang ini kita tengah berburu binatang roh kuat. Tenangkan hatimu dulu karena pasti ada kesempatan dalam membunuh manusia bejat itu," jawab Feng Yu. Dari jauh Tin Yu yang melihat keakraban kakaknya dan Xin Yin memilih untuk menjauh dari tempat itu. Dan tak disangka oleh Tin Yu di saat kesendiriannya itu dia bertemu dengan Putri Yanqi. "Tin Yu, tak disangka kita bertemu di sini," ucap sang putri. Tin Yu memalingkan wajahnya ke samping, ke arah sumber suara yang memanggil namanya. Dan tampak seorang wanita cantik tengah berjalan sambil memberikan senyuman manis ke arahnya. "Putri manja, tak kusangka setelah lama tak bertemu kau semakin cantik saja," jawab Tin Yu dengan senyum khasnya. Wajah Putri Yanqi seketika berubah, matanya melotot ke arah Tin Yu karena telah memanggilnya dengan panggilan Putri Manja. "Dasar pemuda arogan, kau masih sama seperti dulu, tak ada sikap dewasa dalam menghadapi seorang wanita. Apa kau ingin ku hajar lagi sama seperti waktu aku menghajarmu di dalam goa?" tanya Putri Yanqi. Ha, aku senang melihatmu marah seperti itu, kecantikanmu semakin jelas terlihat jika kau marah, goda Tin Yu. Tak lama kemudian perdebatan kecil pun terjadi di antara mereka berdua. Kehadiran Putri Yanqi membuat Tin Yu sedikit demi sedikit dapat membuatnya kembali ceria dengan tingkah laku sang putri. Bersambung. Feng Yu yang cemburu. Matahari mulai tenggelam dan binatang malam pun mulai mengeluarkan suara-suara khasnya. Tampak seorang pemuda tampan tengah mencari-cari seseorang di antara murid terpilih yang tengah menyibukkan diri dalam membakar hewan buruan. Pemuda itu adalah Feng Yu, dia tengah mencari-cari keberadaan Tin Yu sang adik yang belum juga diketemukannya. Di manakah Tin Yu berada? Mengapa dia tak ada di antara murid terpilih? Gumam Feng Yu. Feng Yu kembali mencari Tin Yu di area sekitar tempat itu, dan sampailah dia pada satu tempat yang sunyi, karena tempat itu jauh dari keberadaan para murid terpilih. Bukannya itu Tin Yu. Dan siapakah wanita yang tengah bersamanya? Sebelum ini aku tak pernah melihat Tin Yu seakrab ini dengan seorang wanita, apalagi wanita itu merupakan salah seorang murid terpilih yang berangkat bersama-sama rombongan ini, batin Feng Yu. Karena penasaran Feng Yu berjalan menuju ke arah Tin Yu dan seorang wanita yang kini membelakanginya. "Adik," ucap Feng Yu saat berada di dekat mereka berdua. Sontak Tin Yu dan Putri Yanqi mengarahkan pandangannya ke arah sumber suara. Dan betapa terkejutnya Feng Yu saat melihat wanita yang tengah bersama Tin Yu adalah Yanqi, wanita yang sangat dicintainya. "Feng Yu," ucap Putri Yanqi gelagapan saat melihat Feng Yu berada di tempat itu. "Putri Yanqi," ucap Feng Yu sambil menganggukkan kepalanya. Feng Yu berusaha menenangkan dirinya saat melihat Putri Yanqi, tapi perubahan ekspresi di wajahnya dapat terlihat jelas oleh Tin Yu. Tin Yu mencerna keadaan yang ada, dan dia sangat yakin jika kakaknya terlibat suatu hubungan asmara dengan Putri Yanqi, karena sikap mereka berdua sangat canggung di depan Tin Yu. Kali ini aku akan membalasmu Kak Feng Yu. Anggap saja masalah kita berdua impas. Aku kan mengerjaimu hari ini agar hidupmu sedikit berwarna,
batin Tin Yu. Oh, ternyata kalian berdua sudah saling kenal rupanya, ucap Tin Yu tiba-tiba. Mendengar perkataan sang adik membuat Feng Yu hanya bisa diam, dia hanya dapat mengeluarkan senyuman manis yang sangat dipaksakannya. Melihat Feng Yu dan Putri Yanqi terdiam, hal itu membuat Tin Yu melanjutkan perkataannya. Kakak, bagaimana menurutmu jika aku dan Putri Yanqi menjadi sepasang kekasih, ucap Tin Yu sambil merangkul tubuh Yanqi ke arahnya. Sebenarnya Putri Yanqi ingin marah dengan perlakuan Tin Yu padanya, akan tetapi bisikan Tin Yu di telinganya membuat amarah Putri Yanqi mereda. Aku tahu kau dan kakakku ada hubungan spesial, dan hari ini aku minta padamu agar mau bekerja sama denganku untuk mengerjainya. Jika kau tak mau maka di masa depan aku tak ingin kau menjadi kakak iparku, bisik Tin Yu. Putri Yanqi yang baru mengetahui jika Tin Yu merupakan adik dari Feng Yu kekasihnya, tak mampu berbuat apa-apa dengan permintaan Tin Yu. Semoga Feng tak marah padaku dengan permintaan Tin Yu yang menurutku tak masuk akal, tapi jika aku tak mengikuti permintaannya itu, di masa depan hubunganku dengan Feng Yu pasti akan bermasalah dengannya. Aku ikuti saja permainan Tin Yu dan setelah ini aku akan menjelaskannya pada Feng Yu, batin Putri Yanqi. Bagaimana Kak? Apakah Putri Yanqi pantas untuk? Tanya Tin Yu kembali. Sesaat Feng Yu melirik ke arah Putri Yanqi, tapi yang dilirik hanya tersenyum kepadanya yang membuat Feng Yu merasakan perasaan gelisah di dalam hatinya, perasaan campur aduk antara marah, jengkel dan kesal. Semua itu karena melihat Putri Yanqi terkesan sangat senang dengan perkataan Tin Yu. Sangat pantas jika kalian berdua bersama, dan aku pun sangat senang melihatnya. Kakakmu ini hanya bisa berharap jika kalian berdua di masa depan dapat hidup bahagia, jawab Feng Yu dengan kegetiran hatinya. Tin Yu sangat senang karena berhasil mengerjai kakaknya, dan untungnya Putri Yanqi mau bekerja sama dengannya. Selamat untuk kalian berdua dan sedari itu aku pamit dulu, ucap Feng Yu sambil membalikkan badan dan melangkah pergi. Tunggu Kak Feng Yu, mengapa kau terburu-buru? Aku tahu kau mencariku karena ada sesuatu hal yang ingin kau sampaikan bukan? Tanya Tin Yu. Lain waktu saja adik, saat ini waktunya tak tepat, jawab Feng Yu sambil melirik ke arah Putri Yanqi. Baiklah Kak, aku akan mencarimu nanti, ucap Tin Yu. Setelah mendengar perkataan Tin Yu, Feng Yu pun pergi dari tempat itu dengan perasaan gundah di hatinya. Selepas kepergian Feng Yu, Tin Yu tertawa terbahak-bahak karena telah membuat Feng Yu kesal. Melihat hal itu Putri Yanqi segera menghampiri Tin Yu dan berkata, kau harus segera menyelesaikan hal ini dengan kakakmu, jangan sampai masalah ini berlarut-larut hingga membuat hubunganku dengannya dalam masalah. Jangan khawatir kakak ipar aku akan menyelesaikan masalah ini secepatnya, ucap Tin Yu dengan senyuman yang mengembang di bibirnya. Malam makin larut udara dingin pun semakin menusuk tulang. Tin datang menghampiri Feng Yu yang tengah terbaring di atas hamparan rumput sambil memandangi bintang-bintang di angkasa. Tin duduk di samping Feng Yu kemudian ikut merebahkan diri di sana. Apakah kau ingat Kak? Sewaktu kita masih di Desa Batu, kita sering berbaring sambil menatap bintang-bintang di langit, dan berharap suatu saat kita berdua akan menjadi kultivator kuat yang tak tertandingi, ucap Tin dengan senyum yang merekah di bibirnya. Aku ingat selalu akan hal itu adik, dan tak akan pernah hilang dari pikiranku, jawab Feng Yu. Adik walaupun banyak masalah yang menyertai perjalanan kita berdua, aku tak ingin hubungan persaudaraan kita merenggang. Tin Yu, semua yang terjadi baru-baru ini merupakan ujian dari rasa persaudaraan kita, karena aku tak ingin jika kau sampai pergi dari kehidupanku, ucap Feng Yu. Aku pun tak ingin kehilanganmu Kak Feng Yu, karena kau merupakan keluargaku satu-satunya yang kuku kenal sedari kecil, jawab Tin Yu. Bersambung. Episode sebelumnya. Mencari batu inti roh.
Episode berikutnya. Kemunculan Raja